Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Farihan dengan NIM 22090702026 dari kelas B angkatan 22. Baik, di sini saya salah satu perwakilan kelompok yang akan menjelaskan mengenai OS Linux. Baik, tentu saja di sini saya tidak sendiri, ada anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Abdullah Matifat, kedua Muhammad Syarul Ramadan, dan yang ketiga adalah Alpira Salsabila. Baik, di sini definisi dari Linux di bawah lisensi GNU dan GPL yaitu General Public License. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source dan gratis. Definisi istilah open source ditemukan dalam kode sumber Linux yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak dan tersedia untuk semua orang tanpa mengharuskan mereka menandatangani perjanjian tertentu. Kata gratis tidak serta-merta menandakan bahwa segala sesuatu ditawarkan tanpa biaya. Linux dapat disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan tanpa batasan untuk penggunaan pribadi dan bisnis. Lanjut, histori dari Linux. Linux adalah nama unik yang menggabungkan nama pendiri dan nama sistem operasi target, yaitu Unix. Dimulai dengan sistem operasi Minix, Profesor Andrew menemukan Minix. Pada saat itu, Linux adalah sistem operasi yang belum matang yang hanya dapat menjalankan beberapa perintah Unix seperti shell, GCC, dan GNU Make. Ketika Linux yang pertama diperkenalkan pada tahun 1994, Linux 1.0 cukup stabil dan menyediakan banyak fitur seperti prime-type multitasking, yaitu kemampuan untuk berbagi sumber daya CPU di antara banyak aplikasi, dan symmetric multiprocessing, yaitu kemampuan untuk membagi tugas di beberapa CPU. Asalkan termasuk Torvalds mendeskripsikan maskot Linux sebagai penguin yang menyenangkan dan ramah. Baik, di sini saya langsung saja lanjut kepada keunggulan dari Linux. Ada 7 keunggulan dari Linux. Yang pertama yaitu gratis atau free. Tidak seperti Windows dan Mac OS di mana kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu agar bisa menikmati fitur dari sistem operasinya. Hampir semua distro Linux ini disediakan secara gratis tanpa berbayar. Jadi kalian bisa membeli distro apa yang cocok untuk kalian install di komputer kalian. Lanjut, yang kedua keunggulan dari Linux yaitu tak perlu install antivirus. Jika kalian pengguna Windows, pasti wajib sekali untuk memasang antivirus dalam komputer kalian. Jika tidak, tentu akan sangat berisiko sekali terhadap keamanan privasi dan file penting yang ada di laptop kalian. Karena faktanya di sini distro Linux belum butuh dengan software antivirus karena jumlah penggunanya yang tak sebanyak Windows yang rentan sekali dengan virus. Keunggulan yang ketiga yaitu terdapat banyak macam versinya. Jadi apa yang kalian butuh seperti kebutuhan sehari-hari ada, untuk keperluan studio dan desain grafis ada, bahkan bagi kalian yang suka dengan pemrograman dan hacking di Linux juga ada. Jadi intinya distro Linux ini sangat bervariasi sekali dan bisa kalian pilih berdasarkan kebutuhan kalian. Sebagai contohnya, Linux Mint memiliki 3 varian D atau desktop environment, yakni Cinnamon, MATE, dan XFCE. Lanjut, keunggulan yang keempat, tak perlu install driver. Inilah yang membuat perbedaan besar dengan Windows ketika kalian menginstal sebuah distro Linux di laptop atau komputer. Kalian tidak perlu pusing untuk menginstal drivernya. Bahkan ketika pertama kali menginstal Linux Mint di laptop saya, semua perangkat baik keyboard, kamera, wifi, port, colokan seperti USB berjalan dengan baik tanpa kendala. Jadi tak perlu khawatir sebab dalam instalasinya distro Linux sudah tertanam sebagian besar driver universal untuk perangkat komputer. Perlu diingat, masih ada kemungkinan bahwa driver yang tertanam dalam instalasi Linux ini tidak akan support dengan perangkat kita. Lanjut, yang kelima yaitu compatible dengan perangkat yang terbilang lama. Kalian punya komputer atau laptop yang sudah tua tapi masih bisa terpakai. Jika memasang Windows pula, tentu spesifikasinya tidak akan mumpuni.
Nah, disinilah keunggulan dari distro Linux tersebut yang akan menyediakan sistem operasi khusus untuk perangkat tua tersebut. Contohnya Zorin OS, versi Lite, Ubuntu, Ubuntu. Yang ketiganya adalah sistem operasi yang bisa kalian coba untuk install di perangkat komputer atau laptop tua kalian dengan konsumsi sumber dayanya yang jauh lebih ringan daripada sistem operasi Windows. Yang keenam ada open source. Di sini Linux adalah sebuah sistem operasi open source yang dapat digunakan dan dimodifikasi secara gratis oleh siapa saja. Ini berarti pengguna Linux memiliki akses penuh terhadap kode sumber sistem operasi dan dapat mengubahnya sesuai kebutuhan mereka. User Linux dapat kustomisasi interface dari Linux desktop environment dan driver yang digunakan. Dan terakhir, keunggulan dari Linux yaitu fleksibilitas. Di sini Linux dapat dijalankan pada berbagai macam perangkat keras dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti desktop, server, dan sistem embedded. Ini menjadikan Linux sebagai sistem operasi yang sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai lingkungan. Baik, itulah tadi keunggulan serta definisi dari OS Linux yang bisa saya paparkan ke kalian semua. Itulah yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elvira Salsabila dengan NIM 2209075020032. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara mendownload VirtualBox. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Google Chrome. Setelah itu pada pencarian kita ketik VirtualBox. Nah, di sini ada kata download. Nah, langsung diklik saja seperti ini. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan sesuai dari OS masing-masing. Nah, karena saya memakai Windows, maka di sini saya pilih Windows. Nah, sudah terunduh, kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita klik tampilkan dalam folder. Nah, di sini sudah ada filenya VirtualBox. Langsung diklik saja seperti ini. Setelah itu ada pilihan pilih next. Lalu next lagi. Terus di sini yes. Lalu install. Nah, kita tunggu sampai benar-benar selesai terinstall. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita pilih finish. Lalu kita coba cek apakah sudah terpasang atau belum. Nah, sudah terpasang. Kita cek lagi. Sudah selesai, jadi tampilannya seperti ini. Nah, berarti sudah terpasang. Sekian dari materi saya yang mengenai cara mendownload VirtualBox. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan dengan NIM 22907502039. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal operating system Linux di VirtualBox. Nah, pertama-tama itu kita download ISO dari operating system yang kita inginkan, yaitu Linux. Nah, di sini saya akan menggunakan Linux Ubuntu. Kita bisa saja langsung ke websitenya Ubuntu. Kita bisa klik dengan Ubuntu, terus masuk di Get Ubuntu. Nah, terus ke download desktop ini juga bisa.
kita tunggu sampai download. Nah, ini sudah terdownload, kalian tunggu hingga selesai ya teman-teman. Nah, setelah selesai di download, akan ada di desktop ya, di folder download. Setelah di download, kita masuk ke aplikasi VirtualBox itu. Nah, sini kita klik new, terus kita bisa diberi nama di sini Ubuntu. Terus kita select ISO yang tadi kita download di folder download, ini dia open. Setelah itu kita next. Di sini kita bisa ganti username untuk OS nya nanti. Bisa saya kasih nama Syahrul saja, Syahrul, dan passwordnya 12345678 saja. Nah, itu kita bisa klik next. Sini saya pakai base memori 2 GB saja karena RAM memori komputer saya juga kurang. Sini saya pakai cuma 2 core juga karena core CPU saya juga kurang. Terus kita next, ini kita sesuaikan saja. Kita next, di size ini kita bisa sesuaikan juga. Sini saya akan pakai 20 GB saja. Oke, terus next, nah, kita tunggu dia launch. Di sini ada 4 pilihan, kita try or install Ubuntu. Loading. Nah, tampilan pertama itu begini, ini juga masih loading. Nah, di sini dia mulai menginstal. Nah, di sini ada nanti nama dari OS, pemilik OS. Kalian bisa tulis di sini ganti slogan, kita tulis saja. Terus kita kasih password 12345678. 12345678. Nah, kita continue. Nah, di sini dia install teman-teman. Nah, setelah ini kalian tunggu hingga selesai. Nah, setelah serangkaian install, tampilannya akan begini. Ini ada username yang tadi kita kasih masuk. Nah, tulis password yang kita kasih masuk 12345678. Terus kita enter. Nah, tampilan pertama itu setelah ini kita next. LTM penyimpanan Linux Ubuntu di VirtualBox sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ahmad Ifat dengan NIM 220907501013. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari sistem operasi Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source dan gratis. Linux adalah nama unik yang menggabungkan nama pendiri dan nama sistem operasi target atau Unix. Pada saat itu, Linux adalah sistem operasi yang belum matang yang hanya dapat menjalankan beberapa perintah Unix seperti shell,
GCC, dan GNU Make. Beberapa fungsi yang bisa digunakan jika menggunakan sistem operasi Linux, yakni copy file yang dimana komennya cp contohnya cp a.txt spasi b.txt, pindah file dengan menggunakan koman mv, contohnya mv spasi a.txt spasi b.txt. Selanjutnya hapus file dengan koman nrm, contohnya rm spasi a.txt spasi b.txt. Berikutnya menampilkan isi file sekaligus dengan komen cat, contohnya cat spasi buku.txt. Selanjutnya ada menampilkan isi file per halaman dengan komen more dan juga less, contohnya more buku.txt dan less buku.txt. Tak perlu install driver. Inilah yang membuat perbedaan besar dengan Windows. Ketika kalian menginstal sebuah distro Linux di laptop atau komputer, kalian tidak perlu pusing untuk menginstal drivernya. Perlu diingat, masih ada kemungkinan bahwa driver yang tertanam dalam instalasi Linux tidak akan support dengan perangkat kita. Nah, disinilah keunggulan dari distro Linux yang menyediakan sistem operasi khusus untuk perangkat tua tersebut. Contohnya, Zorin OS versi Lite, Lubuntu, Subuntu. Yang ketiganya adalah sistem operasi yang bisa kalian coba untuk install di perangkat komputer atau laptop tua kalian dengan konsumsi sumber dayanya yang jauh lebih ringan daripada sistem operasi Windows. Saat ini, Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Distro adalah bundle dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tool basic, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro. Pada distro Slackware, semua isinya adalah sudah teruji dan dianjurkan untuk menginstal dari source sehingga setiap program diinstal teroptimasi dengan sistem. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.